Sekarang kita lanjut halaman 178. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geografi Indonesia dan dampaknya. Nah, ini sudah dibahas mengenai beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia. Yang Ustazah catat ini adalah dampak secara umum, ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia yang kata Ustazah tadi sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Kita lihat dari segi sosial. Tahu sosial? Sosial itu antara satu orang dengan orang yang lain. Yang pertama, coba dibaca Ataya apa? Hah? Nggak bawa? Kenapa? Hah? Yang nyiapin buku siapa? Nah, kenapa nggak bawa? Tematik itu tiap hari ya. Jadi jangan sampai tidak dibawa. Jadi yang pertama kata Ustazah sama seperti yang tadi, memudahkan komunikasi ya. Yang selanjutnya yaitu pembauran, pencampuran, peleburan nilai antar pulau dan antar negara. Nah, ini interaksi antar masyarakat memperkaya keragaman budaya. Kemudian munculnya perkampungan etnis tertentu. Nah, itu kata Ustazah. Karena dia datang, coba seperti di Bengkulu ada kampung Cina? Ada. Itu orang apa saja isinya? Cina. Cina semua kan? Kampung Arab ada juga biasanya. Nah, Ustazah nggak tahu kalau biasanya di daerah itu ada kampung Arab khusus orang Arab. Dia tidak kurang membaur, tapi kalau dia sudah lama di sana dia menikah dengan orang setempat, nah jadilah berkembang beranak pinak dia. Ya. Kemudian, nah kata Ustazah tadi terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh maksudnya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah dan negara lain. Nah, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah itu, jadi sama seperti ini tadi. Jadi ada dampak positif dan negatif. Kenapa Asa? Hah? Itulah yang dimaksud dengan dampak positif dan dampak negatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Hah? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mungkin? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Reza, dari segi ekonomi itu apa? Ekonomi itu dari mata pencaharian. Misalkan dari segi ekonomi, kata Ustazah tadi apa? Daerah yang dataran tinggi dengan dataran rendah. Nah, sama enggak? Dari segi ekonominya, kan tadi Ustazah udah jelaskan. Dari segi ekonominya sama enggak kira-kira? Kalau dataran rendah biasanya apa mata pencaharian pokoknya? Nelayan. Dataran tinggi? Berkebun. Ustazah, PNS kan ada, iya. PNS itu di semuanya ada, tapi mata pencarian pokoknya biasanya kan gak semua orang PNS. Ustazah, pedagang baju ada juga. Iya, tapi ada yang ditemukan di sana dan tidak ditemukan di tempat lain. Biasanya nelayan, ada nggak nelayan di dataran tinggi? Hah? Apa dia? Orang di atas. Nah, nggak ada. Bukan seperti itu. Lautnya ada nggak? Enggak. Ustazah, berkebun ada juga berkebun di daerah dataran rendah, tapi tidak sebanyak di dataran tinggi. Sama seperti Ustazah bilang kemarin, ada nggak di dataran rendah kebun teh? Jadi kalian kalau mau kebun teh, mau foto-foto di kebun teh di mana? Banyak kan? Di Curug ada nggak di Bengkulu? Ada nggak? Nah, kalau mau ke pantai kemana? Bengkulu. Ada nggak di Curug pantai? Enggak. Nah, itulah yang disebut dari segi ekonomi. Ya, paham Jian? PNS Ustazah ya, kata Ustazah tadi apa? Kalau PNS semuanya bisa, karena itu dari kota, ya, bukan penduduk asli. Maksud Ustazah itu mata pencarian asli sesuai potensi daerah. Anak kita makan.
Ya, bisa juga. Tapi orang curug tuh bisa juga makan ikan bisa ya. Dikirim orang jualan. Ya kan? Kamu seperti kalian makan sayur. Ya kan? Paham sampai sini? Sama dengan di Arab atau di luar negara. Orang Arab itu makanannya kurma. Kita ada kebun kurma di Indonesia? Enggak. Kenapa di Arab kurma? Karena letak geografisnya berbeda dengan Indonesia. Ya? Nah, itu kacang Arab, kurma, apalagi kismis itu karena memang buah-buahan itu dia tumbuh subur di daerah yang sangat tropis, yaitu di daerah timur, bagian timur yaitu Arab, gitu kan? Nah, itu namanya dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial tadi apa, Jihas? Segi sosial. Contohnya pergaulan, budaya, ya kan? Itu dari segi sosial. Paham sampai sini?